Pertanyaan pertama, impression lu terhadap gue. Pertama gue kenal lu tuh, lu nyebelin. Terus lu tuh kayak sok gitu dari sikap, terus dari omongan lu. Tuh jadi kayak gue ngerasa ini orang nggak nyambung nih sama gue karena lu sombong gitu kan, sok-sokan kayak gitu. Pagi pas pertama tuh lu kayak haruskan kalau lu tuh naik pesawat buat balik. Gue masih kayak ini orang nggak cocok banget nih temenan sama gue. Abis itu lu juga kan temenan sama geng yang sana kan, terus lu kayak ngerasa kalau misalkan mereka tuh lebih baik daripada kita, terus gue kayak ngerasa ya udah kalau emang lebih baik kenapa harus sama gue atau sama yang lain, mending sama dia aja kalau emang lu cocok gitu. Kayak gue kayak sempat ngejauh kan, kayak males juga temenan sama lu, terus tapi kesini sini ya beda lah. Yang kedua, what your insecurity and because gue insecure sama orang-orang yang punya prinsipnya tuh kuat, yang kayak kalau misalkan dia udah pengennya A dan A itu tetap harus dilakuin, dan tapi itu emang benar buat dia baik gitu, kecuali kalau emang itu nggak baik. Terus gue juga insecure sama orang-orang yang selalu dibanggain sama orang tua gue, kayak ini loh anaknya dia aja bisa begini, anaknya dia tuh pintar, dia juga bisa kayak gini gitu. Gue kayak ngerasa ya gue nggak bisa gitu kayak mereka, dan gue ngerasa kayak insecure gitu. Terus gue juga pengen kayak mereka, tapi ya gimana, kemampuan gue kurang kayak gitu. Terus kayak ya gue nggak bisa gitu, gue insecure di situ. Yang ketiga, hal apa yang nggak lu suka dari gue? Yang pertama, lu tuh panikan parah, parah banget, dan gue rasa kayak semua orang tahu kalau lu panikan. Yang kedua, lu tuh overthinking parah sampai kayak apapun tuh lu pikir padahal itu tuh belum terjadi. Lu tuh kayak udah mendramatisir apa yang lu bakalan lakuin kayak gitu, maupun itu baik maupun lu buruk, itu tuh lu udah kayak pokoknya menerawangnya tuh terlalu jauh gitu. Yang ketiga, lu tuh gampang banget kegeeran coy, kalau misalkan apa apa tuh lu kayak gampang banget baper sama cowok, kayak ini orang kayak suka sama gue deh, padahal tuh baru follow belum apa-apa. Yang keempat, itu lu tuh gampang banget kayak apapun cerita sama orang, itu nggak baik. Kalau misalkan orangnya ternyata seneng, gimana kalau lu menderita? Itu nggak boleh ya. Gue nggak suka kalau misalkan lu udah bilang ayo pergi tapi lu tiba-tiba belum ngapa-ngapain, terus lu masih mandi, kadang lu tuh masih make up, dan lu tuh kok make up lama banget, lu siap-siap tuh lama banget, tapi lu udah ngajak, kadang tiba-tiba lu bilang nggak jadi deh besok aja, atau lu kadang tiba-tiba bilang gue balik dulu ya ke kosan, terus lu nggak balik-balik lagi. Makanya gue tuh nggak suka kalau lu udah bilang aku ke kosan dulu deh mandi, nggak, gue mendingan nungguin lo daripada gue harus membatalkan. Yang keempat, menurut lu kita bakalan berteman berapa lama? Gue tipe orang yang kalau temenan itu lebih lama daripada pacaran. Jadi bisa sampai seumur hidup kalau misalkan nggak lu nya ngejauh. Kalau lu nya ngejauh ya gue nggak bakalan negur lu juga gitu. Kayak gue tipe orang, lu negur gue negur, lu nggak negur gue juga nggak negur. Karena menurut gue buat apa gue baik sama orang kalau lu nya nggak baik sama gue kayak gitu. Kelima, apa yang lu syukuri dari persahabatan ini? Pertama, gue bersyukur banget karena gara-gara lu gue bisa make up, gue bisa kayak mempelajari apa itu skincare, apa yang bagus kayak gitu buat muka gue. Yang kedua, lu mengajarkan gue kalau misalkan semakin lu males, lu nggak bakalan bisa ngarahi itu gitu. Kayak lu tuh bikin gue kayak insecure karena lu tuh rajin banget, sumpah lu tuh rajin banget ke perpus segala macem kayak gitu. Keenam, apa yang menjadi kekecewaan lu dalam hidup? Gue pernah kecewa sama diri gue sendiri karena gue kehilangan prinsip diri gue sendiri, dan itu ada di tahun 2020 ini. Gue benar-benar kayak kehilangan arah, gue nyesel gue pernah ngambil hal itu, gue pernah, kenapa gue sampai ke bawah arus walaupun itu pakai hati, dan gue nyesel karena gue pernah pakai perasaan. Padahal gue udah selalu bilang hati gue mati, tapi entah kenapa dia berhasil, dan gara-gara itu prinsip gue hilang, dan gue kecewa parah sama diri gue karena gue bikin sesuatu yang hal nggak harus gue lakuin, dan gue ngerasa kayak itu parah banget sih, dan gue nggak boleh ngelakuin itu lagi. Dan buat kalian, kalau punya prinsip itu harus kuat, nggak boleh kalian lepas gitu aja cuman gara-gara satu orang. Oke. Ketujuh, hal apa dari gue yang membuat lu cocok? Lu tuh satu pemikiran sama gue, terus lu tuh kalau misalkan apa apa tuh satu feeling sama gue, terus lu juga perhatian anaknya, sedangkan gue tuh cuek parah, terus lu tuh banyak ngomong, dan gue tuh orangnya nggak bisa nyari topik yang emang kalau misalkan
kayak udah klik ya gue diem gitu, tapi lu tuh enggak, lu bisa memulai duluan, lu bisa chat gue duluan, sedangkan gue nggak pernah kan chat duluan ke siapapun, maupun itu cewek cowok, kalau nggak butuh gue nggak pernah ngechat orang duluan. Terus lu tuh kayak nggak gengsi, jadi gue kayak kalau apa apa lu yang maju deh gitu, karena menurut gue lu tuh kayak berani terus gitu, dan gue ngerasa kayak ih ini orang asik nih, kalau misalkan gue emang nggak bisa ngapa-ngapain gue bisa bantu minta bantuan sama dia kayak gitu. Terus yang cocok sama lu tuh bisa jadi pendengar juga, kayak apapun tuh lu dengerin tentang gue, walaupun itu tuh udah bikin bosen banget. Oke, semangat. Kedelapan, ungkapan terdalam untuk sahabatmu ini. Ingat satu hal, Allah itu gak pernah tidur. Apapun yang lo lakuin, mau baik ataupun buruk, itu bakalan ada dampak ke depannya. Sekarang, kalau lo kuat, pasti ke depannya ujian apapun bakalan lo bisa lakuin. Karena sebelumnya lo aja bisa, gimana nanti? Pokoknya, apapun yang lo jalanin, percaya bahwa lo tuh selalu bisa, dan percaya bahwa semua teman-teman lo tuh ada. Gak usah takut untuk melangkah. Apapun yang di depan lo, itu pasti bakalan berjalan dengan baik kalau lu bisa ngelakuinnya dan lu selalu ikhlas untuk menjalaninnya. Dan gak perlu takut, gak usah overthinking, apapun itu pasti bisa, semuanya pasti bisa. Salam sayang dari aku. Yang kesembilan, hal gila yang pernah kita lakuin. Yang pertama itu pas kita nyobain baju di mall, kita nyobain doang, kita terus foto-foto tapi kita nggak beli. Yang kedua, kita main ke pantai malam-malam, terus kita ngebut-ngebutan sampai ngerasa motornya tuh terbang karena kita saking kencengnya cuman buat ngejar rapat. Tapi habis itu rapatnya juga udah kelar. Itu hal gila paling membahayakan sih, tapi seru buat dikenang sambil kita dengerin musik terus ngebut-ngebutan. Semoga kelar pandemi nanti kita bakal ngerencanain yang lebih seru lagi. Oke. Yang terakhir, satu kata yang mendeskripsikan gue. Satu kata, lo orang baik. Asli lo orang baik. Gue gak tau lagi apa, tapi menurut gue lo orang baik. Baik banget. Lo harus tetap baik selalu.